Salah satu debt collector lapangan atau FC lapangan dari aplikasi pinjaman online yang sangat aktif menagih nasabah, salah satunya adalah aplikasi pinjaman Kredipo. Di mana beberapa nasabah juga memvideokan ya debt collector lapangan yang barbar di aplikasi pinjaman Kredipo. Mungkin teman-teman di sini juga bertanya perihal kapan debt collector lapangan Kredipo ke rumah dan berapa lama biasanya debt collector menagih kalian. Jadi di video kali ini kita akan bahas teman-teman ya. Untuk penjelasannya tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Buat banyak pengguna aplikasi pinjaman online ya, salah satunya ada Kredipo, mungkin telat bayar seringkali bukan cuma soal uang, tapi juga kecemasan. Pertanyaan klasik seperti berapa lama sampai DC datang ke rumah ya. Kemudian berapa kali debt collector datang ke rumah itu menjadi pertanyaan bagi sebagian nasabah. Kekhawatiran ini wajar, tapi kenyataannya kedatangan debt collector tidak sederhana yang dibayangkan. Oke, yang pertama, jika teman-teman mengalami kendala gagal bayar di aplikasi pinjaman Kredipo, ya, tentu sebelum adanya debt collector lapangan, kalian akan dipesan ya melalui WhatsApp, email, ya atau bahkan telepon. Nah, jika tidak ada respon, maka jalan satu-satunya dari debt collector pinjaman Kredipo itu mendatangi rumah kalian. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, atau Depok biasanya jadi prioritas utama. Di wilayah ini, kunjungan debt collector bisa terjadi dalam kisaran 2 minggu sampai 1 bulan setelah telat bayar. Sementara itu di luar Jabodetabek waktunya bisa lebih lama, bahkan ada kasus tidak dikunjungi sama sekali karena keterbatasan petugas. Jadi teman-teman yang menanyakan masalah kisaran debt collector ke rumah, ketika teman-teman gagal bayar itu di antara 2 minggu sampai 1 bulan kalian telat bayar. Nah untuk jumlah dan kapasitas tim debt collector, ya bayangkan ada ribuan orang telat bayar dalam satu wilayah, sementara petugas lapangan hanya segelintir. Mustahil semuanya bisa didatangin sekaligus. Karena itulah proses kunjungan selektif dan mempertimbangkan prioritas. Biasanya untuk prioritas utang ya, yang terlebih dahulu didatengin oleh debt collector lapangan Kredipo, yang pertama adalah keterlambatan yang sudah berbulan-bulan, nominal hutangnya besar ya, dan tidak merespon pesan telepon atau email sama sekali. Sekali lagi di Jabodetabek, untuk debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman Kredipo itu merata, baik di kota maupun di pelosok. Nah, kalau di luar Jabodetabek dipastikan masih random. Ada beberapa yang aman dan ada beberapa yang didatengin. Sangat barbar teman-teman ya, debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman Kredipo. Beberapa video yang diabadikan oleh nasabah juga orang-orangnya yang tidak sopan ya. Jadi jika teman-teman mengalami hal yang sama dengan video ini ya kalian harus segera videoin ya sebagai bukti bahwasannya penagihannya itu tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, untuk aplikasi pinjaman Kredipo, ya sekali lagi, ini adalah aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan, teman-teman. Harusnya secara penagihan juga mentaati aturan yang telah OJK berikan. Kalian tenang saja, kalian jangan panik ya, karena banyak yang gagal bayar juga di aplikasi pinjaman Kredipo dengan nominal yang besar-besar juga. Nah, buat teman-teman, fokus saja ke kalian ya, kehidupan sehari-hari, ke anak istri gitu ya. Apabila ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, kalau belum ada dananya, kalian bilang aja sedang ada kendala ekonomi, ya. Dan jangan sampai menjanjikan teman-teman. Takutnya debt collector kalau menjanjikan itu bakalan ke rumah kalian lagi. Nah, setelah adanya pertanyaan mengenai kapan bang berakhirnya debt collector lapangan ke rumah, biasanya itu sampai 3 kali teman-teman. Ya, 3 kali pertemuan, belum ada pembayaran juga. Nanti dari pihak debt collector lapangan atau pihak ketiga dari aplikasi pinjaman Kredipo akan mendata nama kalian ke Slik OJK. Ya. Nah, setelah 3 kali pertemuan tidak ada pembayaran, ya sudah dipastikan kalian masuk Slik. Karena data atau nama kalian akan naik ke BI Checking.
Ketika teman-teman sudah masuk Slick, kalian tidak bisa mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman lain. Gitu ya. Untuk sementara ini, kalau misalkan kalian didatengin oleh debt collector lapangan kredipo, yang ngomong aja, ya, temuin aja debt collectornya selagi sopan, ya kita ngomong baik-baik teman-teman. Ya, dia juga hanya tugas, ya, tidak seram yang kalian bayangkan atau pikirkan. Oke? Mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga menambah mental kalian untuk menghadapi debt collector lapangan aplikasi pinjaman kredipo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.